Kalau tidak, kalau di situ urusan tujuannya pemerintah itu apa? Karena tujuan pemerintah dibentuk itu adalah khirasatud din wa khirasatud dunya bil adli. Yang penting berlaku adil. Wa idza hasanat waktu fiyat hadhil khirasah wa siyasah al-adilah biduni daulah islamiyah la tajibu iqamatu daulah islamiyah. Kalau sudah hasil khirasatuddin, khirasat dunia dengan adil tanpa harus daulah islamiyah, maka tidak wajib iqamatu daulah islamiyah. Kenapa? Sudah hasil tentang keadilannya. Itu nanti akan kita sebutkan di bawah tentang dalil-dalil yang esensinya sebenarnya dalam agama itu adalah keadilan. Sudah saya sampaikan tadi sebagian yang ada seperti makan barangnya orang lain itu sebenarnya cukup sama-sama adil, sama-sama rela, sudah cukup. Tidak harus dengan formalitas, tidak harus cukup dengan undang-undang, enggak. Makanya kalau sudah cukup tanpa daulah Islamiyah, berarti kita tidak kewajiban untuk mendirikan daulah al-Islamiyah. Bahkan bal qad tahrum, mendirikan daulah Islamiyah itu haram in addat ilal fitnah. Kalau akan berakibat fitnah baik dunia atau ukhra, au kana mufdiyan ila istinkarin nufus wa intisaril fitan, atau mendirikan negara Islam akan menjadikan protes dari beberapa masyarakat dan akan terjadi fitnah yang melanda, fitnah yang berkepanjangan. Wa kana al-udul anhu ila salah ahadku. Karenanya kita pindah dari pemerintahan atau daulah Islamiyah menuju yang paling soleh, menuju yang paling maslahah, ini lebih baik. Perlu kita ketahui bahwa perintah syariat, perintah agama niku masih perlu dikalahkan dengan menjaga keselamatan, menjaga kerukunan. Alataro, kita bohong kepada istri, bohong kepada orang dalam rangka untuk merukunkan itu boleh, padahal asalnya haram. Boleh meninggalkan syariat itu dalam rangka untuk kemaslahatan. Ini akan sudah sangat gamblang. Demikian pula puasa itu wajib. Tapi ketika kita puasa akan mengakibatkan sakit, maka Allah Ta'ala diperbolehkan tidak puasa. Allah Ta'ala mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini berarti menunjukkan tentang menjaga nyawa, menjaga kerukunan, menjaga kesehatan lebih diprioritaskan dari mengamalkan daripada mengamalkan syariat. Demikian pula di dalam masalah kita mukhassun dengan keseratan karo keseratan yang kalau kita tidak gelondori dengan khomer akan mati. Itu boleh kita menggelondorkan dengan khomer. Nah itu menunjukkan bahwa permasalahan agama itu tujuannya untuk kemaslahatan, kalau udah maslahat tidak usah dilaksanakan. Ini kalau memang kita cerdas semacam itu, jadi jangan sampai kita memperjuangkan agama tapi mengorbankan kerukunan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam sholat itu ketika makmum belum baca Fatihah sudah kadung rukuk bersama imam, ini tidak boleh baca Fatihah, tidak boleh baca Fatihah sendiri, walaupun dia ini kewajiban. Kenapa akan boleh baca Fatihah? Sebab kalau baca Fatihah itu akan terjadi
perbedaan yang menyolok, tidak ada kerukunan, tidak ada kebersamaan dengan imam. Lalu bagaimana kewajibannya? Sudah nanti saja kalau sudah tidak mengganggu kerukunan. Diganti setelahnya selesai jadi sendiri. Tunggu. Ini fikih-fikih yang ada dalam ta'abbud, kita seperti sampaikan kemarin, kita cari hikmahnya, kita tahu asrornya, setelahnya itu kita jadikan akhlak semacam itu. Ternyata mementingkan urusan keselamatan itu lebih diprioritaskan daripada melakukan syariat. Tapi kalau sekarang memang membawa politik identitas dengan mengatasnamakan syariat itu sangat banyak diminati orang, sebab masih banyak orang-orang bodoh yang tidak memahami semacam itu, seakan syariat adalah segala-galanya. Tidak segala-galanya. Masih perlu dikembalikan kepada ruhus syariat itu apa. Jadi kembangkan yang semacam itu. Jadi pelajaran-pelajaran yang semacam itu kan. Seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa negara Watoniyah itu bukan menjadi tujuan pokok. Tujuan pokoknya adalah yang penting adil, kerukunan. Sebagaimana kalau kita ke Surabaya akan ke Ampel, akan ke pasar, tapi karena bandaranya itu di Juanda, ya harus turun pada Juanda. Tapi Juanda itu bukan tujuan, bukan. Tapi sebagai sarana untuk datang ke Ampel, karena itu harus lewat Juanda. Karena apa? Terminalnya ada di sana, airportnya ada di sana. Ini penting. Makanya mendirikan pemerintahan kalau terjadi muftian dan singkari nufus kita pindah kepada yang maslahah itu sangat bagus. Dengan demikian Masya Allah kita mengagumi dengan pemikiran para ulama-ulama kita sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab Kasbullah yang menanamkan dengan hubul waton minal iman. Hal ini dengan dasar satu, Ukiya an-Nawru fi Abu Yusuf muslimun qatala kafiran. Hal itu pernah terjadi pada zaman Abu Yusuf menjadi Qadil Qudot. Nah, terus ada laporan seorang muslim membunuh kepada orang kafir. Maka ma'alaibil qawat, lalu memberikan keputusan harus dikisos karena memang mazhabnya Hanafi, orang muslim membunuh kepada kafir itu harus dikisos. Tapi orang-orang yang Syafi'iyah tidak terima. Fa'atahu rajulun birikatin alqaha ilaihi min syairin yukna Abdul Musharraf al-Mudarraf wa fi hadhil abyad. Di sana dikirimi sebuah tulisan yang dari syair yang terkenal dengan Abdul Mudarraf. Ada bait-bait semacam ini. Ya qatilal muslimi bil kafiri jurta wa mal atilu kal jairi. Wahai orang yang membunuh orang Islam dengan kafir, kamu itu lacut. Wa mal atil kal jair. Ya man bi baghdata wa atrafiha min fuqaha innasi aw syairi. Wahai fuqaha, wahai syair yang ada di Baghdad dan beberapa penjurunya Baghdad. Jaro al-din, Abu Yusuf telah melakukan kejahatan di dalam agama. Biqatri al-muslim bil kafir, telah menetapkan orang Islam harus dikisos disebabkan orang kafir. Fastarji'u wa baqau wa abqun. Fastarji'u wa abqun. Istirjalah innalillah, dan nangislah atas agama ala dinikum. Wasbiru fal ajru lisabir, dan sabarlah pahala untuk sabir. Abu Yusuf telah menetapkan hukum yang sesuai dengan hakikat, sesuai dengan istiadatnya beliau, sesuai dengan mazhabnya beliau. Tapi karena terjadi istingkar nufus, demo yang besar, terjadi ketidaksetujuan, ingkar itu tidak setujuan, tidak disepakati, atau protesnya manusia-manusia. Apa yang terjadi? Fa'akhudha Abu Yusuf arikata, diambil kertas itu pada kerap ya Harun Rasid,
dia sowan ke Harun Rasid sebagai khalifah. Fa akhbaro bil hal, mengkabarkan kondisi masyarakat yang rame, banyak demo, banyak protes. Baqara al-riqah, dan dibacalah oleh beliau tulisan tersebut, dibacakan pada Harun Rasid tentang tulisan atau demo surat gelap. Ini yang demo yang semestinya ya memang semacam itu. Kita tidak perlu mengerahkan massa rame-rame, tidak ada gunanya. Tapi kita pakai surat atau mendatangi dengan jantung yang orang yang bersangkutan, itu gampang. Kalau demonya orang yang rame-rame itu demonya orang bodoh, ingin diekspos saja. Faqala Rasid, tajarak hadzal amr bi khilatin, harus kau rekayasa. Bagaimana bisa tidak terjadi? Loh, akhirnya Abu Yusuf dengan direkayasa. Hukum yang sudah mestinya diputuskan itu harus dihilangkan, harus diganti. Kenapa? Karena idza kana mufdiyan ila singkari nufus wa tisari fitan kana alutul ahad. Kita pindah dari itu lebih benar, itu yang maslahah. Karena apa? Tujuannya hukum itu adalah untuk maslahah. Lalu semacam ini. Nah, jangan terus pokok syariat. Tapi bukan berarti syariat tidak penting, tapi rukus syariatnya yang kita ambil. Jantungnya syariat, tujuannya syariat, bukan secara formal, cara formalnya saja. Kalau kita secara formalnya saja di Indonesia misalnya ya, maaf. Kalau orang mencuri dipotong, itu nanti ya kurbannya hanya orang kecil-kecil yang mencuri ayam, mencuri apa di kandang, mencuri gangsir itu nakbul jidar. Koruptor gak bisa dipenjara, gak bisa dipotong. Karena apa? Itu had, idraul hudud bisibhat. Sementara di dalam masalah had, perlu kita ketahui bahwa orang yang mencuri itu akhdul mal kufiyatan fi khirzi mislik. Ada korupsi itu mengambil di peti, enggak ada yang ambil sama sekali, nyatet. Uangnya sudah dibawa, dia itu hanya menulis saja. Bahkan orang yang disuap itu dia tidak mencuri, didatangi, uangnya dibawa. Dua pakai di misli. Tapi kalau di sini yang dipotong sesuai dengan fikih yang mereka tidak dipotong, jelas izkarun nufus. Jelas akan protes yang besar-besaran. Bagi orang kecil yang di situ dipenjara, dipotong tangannya, yang besar-besar tidak ada. Kalau potong yang besar itu tidak cocok dengan urusan fikih. Ini dilarang. Kemudian masalah hadus zina. Itu tidak usah kita besar. Apakah hadus zina itu harus dilaksanakan, diranjam atau di atau di jilid? Kita tahu. Sampai ngaji kita bidayatul mujtahid saja disangkakan ketika Ma'is melarikan diri dan kemudian dikejar oleh Al-Gujuz, akhirnya sampai terbunuh. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah, haladarokah, kenapa tidak dibiarkan? La'annahu yatub, barangkali dia tobat. Loh, berarti esensinya itu sepenting tobat. Ruhnya adalah tobat. Kalau dibunuh tidak akan tobat malahan. Nah ini loh yang mestinya kan kita pakai yang masih semacam dulu, syar'inya yang kita pakai. Jangan formalnya. Makanya orang-orang yang mengajak formalitas itu orang yang sangat bodoh sekali. Dalam masalah al-yamin alal mudda'aleh wal bayyinatu alal mudda'aleh wal mudda'i wal yamin alaman angkar. Hadis itu bagi mudda'i harus punya saksi, kalau mudda'aleh cukup dengan sumpah. Kalau dipraktekkan sekarang semuanya pengadilan yang ada pengadilan itu disumpah. Semuanya saksinya disumpah. Tapi ternyata mesti menek sing salah. Makanya tidak bisa zaman fasad di zaman sekarang dengan pakai saksi.
Dengan pakai sumpah, semuanya pakai sumpah segojangan. Walau dikafaro ya ringan. Dibilangin kalau itu yamil khumus adalah nar, wah gak takut kalau neraka. Kadang-kadang walah neraka nanti campur dengan artis-artis malah gitu. Maka di dalam fasa zaman tidak cukup dengan adanya yamin dan syahadah, harus ada dua bukti. Lucu istihadnya di Indonesia. Ini yang harus diikuti karena memang nggak memungkinkan fasa zaman sebagaimana yang dilakukan oleh Jam'un termasuk Imam Qofal. Memang di dalam syariat bahwa orang yang ikrar kepada ahli waris pun ikrar harus dilaksanakan. Walaupun dalam keadaan sakit, karena orang yang sakit itu mestinya sudah tobat. Tapi dalam fase itu zaman sekarang sudah hampir dead saja tidak mau tobat. Nah, dengan fase itu zaman sekarang ini tidak bisa itu dilaksanakan. Tetap kita harus mengklasifikasi kalau ada korena, ada tuhmah, khirmanul, bakin warosah, perlu dicurigai, maka tidak akan diterima ikrarnya. Perlu ada korena. Lah itu korena itulah di Indonesia dengan dua bukti. Ini kalau kita belajar fikih yang betul-betul matang ya bisa. Yang sebenarnya di dalam fikihnya para santri-santri ini sudah mumpuni, hanya kekurangannya itu kurang teknik sehingga nggak bisa untuk mengembangkan masalahnya itu aja. Sebenarnya kalau dia itu cerdas sudah mencukupi juga kafiyah, mencukupi. Ini perlu. Wa bidzalika yu'lamu anna wujuda iqamati daulah al-islamiyah laisat maksudatan. Dari sini kita tahu bahwa wujudnya iqamatud daulah itu bukan termasuk maksudah, bal wasilatun minal wasail litikal wasiyasah al-ajilah. Hanya sekedar menjadi sarana untuk menjaga dan untuk siasah sing mendatangkan siasah yang adil, begitu saja. Kita tahu malah banyak orang-orang Islam yang tidak adil. Nah, non Islam kadang ya adil. Lu adil bagaimana? Itu enggak dengan agama. Adil bihasabihi. Sekarang itu adil itu bihasabihi, tidak melihat dari identitasnya. Tidak hanya ini saja, fikih semuanya itu juga tidak maksudah, hanya sebagai sarana. Makanya Imam Ghazali menegaskan bahwa fikih itu bukan termasuk ilmu akhirat, bukan bagian dari akhirat. Bidarajatil ula, tapi akhir bidarajatil saniyah, yaitu karena sarana untuk mendapatkan akhirat. Di fikih-fikih tentang kafirah itu sarana untuk mendapatkan akhirat, bukan akhirat. Kalau akhiratnya ini hanya dilihat dari akhirat itu hanya dilihat dari anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa fikih itu yang hubungannya dengan akhirat itu hanya 3, yaitu bab sholat, Islam, sholat, dan halal haram. Dalam masalah sholat, dalam masalah Islam, kemarin sudah saya katakan di dalam Islam hanya dikatakan umirtu an uqatilana hatta yashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa in qalu al-siman tima'ihim wa amwalihim. Kita itu diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah itu akan dilindungi.
Makanya sekarang banyak orang-orang yang masuk Islam hanya karena untuk perkawinan saja, setelahnya itu hengkang. Walaupun dia itu mengucapkan kalimat syahadat yang tujuannya hanya untuk menyelamatkan harta, menyelamatkan apa, ini sudah bisa dihukumi Islam indanas, tapi indallah tidak. Masih dilihat anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha, apa motif dia mengucapkan kalimat syahadat. Karenanya itu sama bin Zaid. Dan kemudian saya katakan, ketika membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelahnya duel, kemudian dia orang kafir itu lari, kemudian oleh Zaid bin Usamah ditebas, dibunuh. Kenapa? Karena anggapannya Usamah bin Zaid itu hanya berlindung dengan kalimat syahadat. Setelahnya disampaikan kepada Rasulullah, apa yang dijawab Rasulullah? Hala sakarta qalbak. Kenapa kamu tidak membelah hatinya sehingga kau tahu? Jadi artinya di dalam masalah keislaman cukup dengan lahir, batinnya belum bisa menjamin. Makanya kalau batinnya belum bisa menjamin, disinilah dari kitab Asnal Matalib menjelaskan, Asnal Matalib Linajati Abi Talib yang disusun oleh Syekh Zaini Dahlan. Abi Talib itu orang mukmin. Ya walaupun kita harus yakini, walaupun tidak mengucapkan, tapi mukmin indallah, karena dia percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Dan orang percaya itu tidak harus diucapkan, sedangkan diucapkan itu hanya secara formal saja. Kalau di dalam masalah halal haram sudah saya sampaikan tadi, yaitu kalau menurut fikih pokoknya sebenarnya sudah kata-kata ya halal, tapi tetap kita nggak boleh langsung menghalalkan itu, enggak. Kalau kita tahu bahwa dia itu hanya terpaksa. Makanya dalam Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan bahwa ayana sultan ala badiran ya mikul saratin min akhidarain in adu anti bin nafsin la khaufan wala khaya'an jaza'atu. Kita memberikan sesuatu karena malu, karena takut, itu haram diambil. Wa iradatu syafil masalah sayyir halalan. Kita mengendaki kemaslahatan dalam hal itu tidak akan bisa merubah menjadi halal. Padahal sudah dijelaskan, diberikan. Tapi kita ada korena itu bahwa dia itu memberikannya karena takut, karena malu. Loh ini loh yang kita rumuskan adalah rukhus syariahnya, bukan masalah formalnya. Dan wal wajib wujudu iqamati daulah al-kafiyah litilkal maqasid al-adilah la daulah al-musamma bil islamiyah wa bil khilafah an-nubuwiyah an-nabawiyah atau an-nubuwah. Yang wajib itu kita mendirikan atau wujudnya daulah yang bisa memenuhi, mengcover tujuan-tujuan manusia dengan cara adil, bukan kekuasaan yang diberi label Islamiyah, diberi label khilafah nubuwah, tapi tidak bisa tidak bisa kafiyah, tidak bisa mencukupi. Wa dallat ala dzalika ma bi syarhi sunnahil Imam Al-Baghawi matnan wa syarhan anil Barra gal. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh yang dijelaskan oleh Imam Baghawi dari Barra gal. I'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Dzulqa'dah fa aba ahlul Makkah ayata'uhu yadkhulu Makkah hatta qadahum ala ayyukima biya salasata ayyam. Pada waktu bulan Dzulqa'dah Rasulullah umroh. Umroh itu mesti nang Mekah, bukan ke Madinah. Fa'aba Mekah ayada'uh. Tapi orang-orang alim Mekah tidak akan membiarkan Rasulullah yadkhulu Makkah, masuk Mekah. Hatta qadahum ala ayyukima biasalah satu ayam. Setelahnya ada diskusi, ada lobby, musyawarah, akhirnya disepakati boleh mukim di Mekah hanya 3 hari.
Falamma katabu al-kitab katabu hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ketika sudah ada kesepakatan ditulis oleh orang Islam. Wakilan itu Sayyidina Ali. Ditulis hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini keputusan Muhammad Rasulullah. Qalu. Orang-orang kafir ngeroweng. Berteriak ya. Bengok qalu niku. La nukilu bihadza, saya tidak terima dengan ini. Saya tidak sepakat dengan ini, tidak setuju. Lau na'lamu annaka Rasulullah ma mana'naka syai'an. Andai kata saya tahu, saya yakin kau Rasulullah, tidak kau halang-halangi, tidak akan aku halang-halangi apapun. Kita masukkan di dalam daulah Islamnya, mereka tidak percaya kalau daulah Islamnya bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena merasa dia itu akan ditindas. Nah, makanya perlu kita hilangkan nama itu. Walakin anta Muhammad ibn Abdullah, kamu itu sekedar Muhammad bin Abdullah, bukan Rasulullah. Semagal aliin umku Rasulullah. Lalu Sayyidina Rasulullah mengatakan, wahai Ali, hilangkan nama Rasulullah. Tidak usah dikasih label Rasulullah. Qala la wallahi la amhuka abada. Saya tidak akan menghapus namamu Muhammad selama-lamanya. Kau Rasulullah. Fa akhadha Rasulullah al-kitab, lalu tulisan diambil Rasulullah. Walaysa yuksinu. Wa khairasa yuksinu yaktub, tapi Rasulullah tidak mampu untuk menulis. Fa kadaba fakutiba hadza maqadam Muhammad bin Abdullah la yadkhulu Makkah silah ila sayf fil kirab wa la yakhruja min ahli wa ala yukhrija min ahli ahadan in arada ayyudbi'ahu wa ala yamna min asabi ahadan in arada yuqimma biha. Kemudian ditulislah hadza ma qada Muhammad ibnu Abdullah, tidak ada kata-kata Rasulullah. La yadkhulu Makkah asilah illa sayf fil kiram, tidak boleh membawa pedang kecuali masuk di dalam sarung, bukan kerangka. Kalau kerangka itu kan malih kerangka kalau bahasa Indonesia itu beda lagi kerangkanya Kalau bahasa Arab, bahasa Jawa ini rongkone ya. Wa ala yukhrija min ahadan min ardaid, dan tidak boleh mengeluarkan satupun ahli Mekah yang ingin ikut Rasulullah, harus dikembalikan. Nah, ini kan ya konyol. Tapi wa ala yamna min ashabi ahadan min ardaid yuqima biya, kalau ada sahabatnya Nabi ingin tinggal di Mekah harus dibiarkan. Kalau orang Mekah ingin ikut Rasulullah tidak diperbolehkan. Jadi kan Ka'bah itu perjanjian yang jelas tidak menguntungkan terhadap orang Islam. Falamma dakhala wa madu al-ajal atau aliyan faqal kulli sahibika ukhruj anna. Faqad madu al-ajal fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tabiatu Ibnu Hamzah tunati. Seterusnya iku Kemudian dalam syarah usuli wa syarhi sahih Muslim di qadiyat bakil innama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika ma'ad darurah wa fil iman wa raja'i salah lakum. Rasulullah menerima perjanjian itu dengan menghilangkan nama besarnya Rasulullah dan menerima perjanjian yang konyol itu. Kenapa? Karena darurat. Dan imannya mereka itu masih lemah. Dan Rasulullah mengendaki salah damai. Jangan terjadi pertikaian, jangan terjadi peperangan. Lalu bagaimana adanya peperangan? Itu kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita kaji di dalam masalah ayatul kitab. Hal ini kalau sudah darurat tidak masalah. Seperti saya katakan tadi. Bahkan tidak hanya itu. Seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa Ammar bin Yasir, orang yang politikus di dalam Islam, ternyata mau menyembah berhala. Kenapa kau menyembah berhala? Karena ayahnya telah dimutilasi, dibunuh. Kalau dia tidak mau menyembah berhala, dibunuh. Juga akan dimutilasi sebagaimana ayahnya. Lalu dia dengan terpaksa menyembah berhala. Geger.
orang-orang. Makanya geger itu tidak seperti itu zaman dulu saja. Dan sekarang saja, dulu itu sudah masalah agama sudah geger. Karena dianggap Ammar bin Yasir kafir. Untuk kalau zaman dulu Rasulullah langsung mendapatkan wahyu, kalau sekarang ya dibunuh. Kalau dulu langsung diturunkan ayat, wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman fa alayhi ghadabun min Allah. Orang yang setelahnya iman kok murtad akan mendapatkan murka dari Allah, kecuali orang-orang yang terpaksa. Tapi hatinya tetap iman, selesai. Duh, dari sini melakukan hal yang sudah jelas-jelas nampak dalam surah Taufik bahwa nyimpan bolon itu kafir, keluar dari Islam. Tapi ia lakukan dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa, boleh. Ini loh, makanya keselamatan nyawa ini perlu diperhatikan. Jangan terus kita mempertahankan nama Islam saja, nama saja, tapi harus pertikaian, bahkan saling membunuh. Ini wanzur wa ta'ammal bi im'an. Angan-angan. Ini tulisan, ini yang nulis saya. Wanzur wa ta'ammal bi im'an. Kaifa amara Rasulullah ayyum khiya wasmahul karim min an-nubuwwah wa huwa haqqun. Bagaimana Rasulullah memerintahkan untuk menghapus nama Rasulullah yang sangat mulia dari kenabian, padahal itu hak. Nah, jadi apa bedanya dengan menghilangkan nama Daulah Islamiyah, menghilangkan nama khilafah nubuwah? Ini langsung menghilangkan nama Rasulullah. Bahwa hakun, wa man jahada bidzalik kufrun, kafara. Orang yang tidak percaya kalau Rasulullah itu Rasulullah, Muhammad Rasulullah, kufur. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk menghilangkan nama Rasulullah lidarurah wa fil iman baraja'i salah lakum. Karena terpaksa, karena iman masih lemah dan mengendaki solah seluruh rukun, tidak ada pertikaian kepada mereka. Wa kaifa la yajuzu mahwu ismi daulah islamiyah, bagaimana tidak boleh menghilangkan nama daulah islamiyah wal khilafah nubuwah wa ya'dilu anna daulah watoniyah, dan pindah kepada wa yu'dalu anha ad-daulah al-watoniyah al-adilah, dan pindah kepada daulah atau negara bangsa yang jelas adil, bisa mencukupi untuk menjaga agama dan dunia, al-muwafiqah li maqasid asy-syariah, yang cocok dengan tujuan syariat. Padahal ma'anaman jakata wujubala yakuru, padahal orang yang tidak percaya dengan wajibnya daulah Islamnya tidak kafir. Bagaimana tidak percaya dengan Rasul saja kafir, dihilangkan no problem, apalagi yang wajibnya menamakan watoniyah, menamakan dengan daulah Islamiyah itu orang yang ingkar tidak wajib, aku tidak kafir. Wa annahu la yalzamu alaman ya'taqidu syai'an yaqulahu. Orang yang menekatkan sesuatu tidak kewajiban untuk diucapkan. Tidak harus diucapkan. Jadi orang yang menekatkan sesuatu tidak harus diucapkan. Makanya di dalam negara kita nek cara sampean ten Surah Taufik niku, waman lam yukafir yahudiyan kafar, waman lam yukafir nasraniyan kafar. Kita harus menekatkan orang Yahudi niku kafir, Nasrani itu kafir, tapi tidak harus diucapkan. Tidak usah kamu mengatakan kafir, tidak usah. Kita etikotkan, tapi tidak perlu disampaikan. La yalzamu ala man ya'taqid syai'an ayaqulan. Paham tidak ini? Nah, ini penting. Jadi kita harus. Makanya di sini itu namanya itu bukan Darul Islam, Darussalam. Toh Darul Islam dengan Darussalam sama saja.
Karena Darussalam itu nama lain daripada Darul Islam. Tapi nggak bisa kalau kita katakan Darul Islam ramai. Darussalam itu daerah perdamaian. Itulah enak nih lagi. Tapi kita ikutkan di sini Darul Islam. Kenapa? Karena orang Islam punya kebebasan. Orang Islam bebas melakukan syariat Islam dengan apapun, bebas. Ini berarti Darul Islam. Kita azan, ngaji Quran, ceramah dimanapun bebas. Ini namanya Darul Islam. Dan tidak ada di dunia yang sebebas seperti di Indonesia sampai pengajian nutup jalan. Hebat. Di Mesir, kamu tidak boleh semacam itu. Penjara. Walaupun dia mengatasnamakan dengan daerah Islam, tidak boleh. Di Indonesia luar biasa. Ngoten. Wa misluhum man uhum fi ma dzakarahu muslimun ba'du lama kata bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya itu ketika orang Islam dimulai nulis bismillahirrahmanirrahim bidzalik wa annahum la yarifuna ar-rahmanir rahim. Mereka gak kenal dengan atas nama Rahman Rahim. Walakin uktub ma na'rif, tulislah yang saya kenal. Bismikallahumma, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kayak dengan itu ruai bismikallahumma ahya bika amut. Tapi apa yang terjadi fasa adakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, Rasulullah menuruti dengan ditulis bismikallahumma, tidak ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Raghbatan fitamamis sulhi, karena menginginkan kedamaian. Akan damaian tadi sempurna. Alladzi asmara ba'dzalika dzur at-tamal ghalabah, di mana setelahnya sulh itu akan nampak kemenangan orang Islam, kesempurnaan orang Islam. Makanya di Indonesia dengan kita toleransi semacam itu akan nampak kebaikannya orang Islam. Padahal wa makna tasmiyatain wahid, maknanya Rahman Rahim sama dengan nama Allah. Enggak ada berbeda. Di anna rajiun kulluhu ila ismillah, namanya nama Allah. Fa inna mas'adama la mukhalafatil qadataini minhu wa minhum la fi makhdulifa min jihatil makna. Sedangkan Rasulullah menuruti ini karena nulayani daripada apa itu untuk nulayani untuk mengakomodir dari kedua pihak, yang dari orang Islam, dari Rasulullah dan dari mereka. La fi makhdulifa min jihatil makna, dia yang tidak mentoleransi kalau memang di situ berbeda di dalam masalah makna. Walaisa fi tarki wasfihi bin nubuwan nafyan naha anhu, bukan berarti kalau tidak menyebutkan sifat nubuwah berarti tidak percaya dengan nubuwah. Tidak menyebutkan Rasulullah bukan berarti tidak percaya kalau Muhammad itu Rasulullah. Silakan kita menyatakan Rasulullah, tidak usah mengucapkan Rasulullah, tapi kita ya gak berarti mengatakan tidak percaya dengan Rasulullah. Makanya orang kafir, orang non-Islam di Indonesia gak usah gue katakan kafir walaupun kita menekatkan kafir. Bukan berarti kita tidak menekatkan itu kafir. Bukan kita tidak menekatkan bahwa orang Nasrani itu kafir, Abu tidak kafir, tetap kita tekadkan kafir. Tapi gak usah diucapkan, gak usah kita sebutkan, karena mufdian lasingkari nufus. Kita tidak ada daulah Islamnya bukan berarti tidak ada daulah Islamnya. Tapi kita gak usah menyebutkan. Orang kafir gak usah dikafirkan, sudah kafir sendiri. Orang ahli bid'ah tidak usah dibid'ah-bid'ahkan, sudah bid'ah sendiri. Sudah gak usah kita mengucapkan yang semacam itu. Makanya terjadi kesalahpahaman sedikit dari Gus Bahak tentang menilai mu'alifnya Dibak itu Syiah karena hanya menyebutkan tentang Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri subihul bil an jumin zuhuri mislama qad ja'a fi sunani.
wasafinu lin najati idza khifta min tufa nikulli adza wanjubi ala takunu kadza wa tasim billahi wasta ini, karena dia tidak menyebutkan tentang sahabat tapi menyebutkan Ali. Loh, tidak menyebutkan sahabat bukan berarti dia itu benci dengan sahabat. Maksudnya bukan berarti tidak setuju dengan sahabat, cuma tidak disebutkan. Loh, ini nggak bisa kita vonis bahwa itu Syiah yang kemudian dari ini akhirnya ramai. Nah, kok menyebutkan bagi si Anda? Baru kalau mengolok-olok ya itu kelihatan bertentangan. Wala fitar kibati sifatilah nafyan laha anhu, kita tidak menyebutkan sebagian sifatnya Allah bukan berarti menafikan, enggak menyebutkan. Wa inna ma la yajuzu la talabu ma yaktuba lahum ma la yaqilu qawlu wa tiqadul muslimin min zikri aliyati masyirkihim, yang tidak diperbolehkan itu kalau memang mereka-mereka itu menuntut agar disebutkan, akan menulis hal yang tidak halal diucapkan, atau layak ulama layakiru qauluhu wa tiqaduhu, dan tidak halal ditikotkan untuk orang Islam. Misalnya negara Islam Indonesia anti Islam, ya enggak boleh kita. Islam tidak relevan, enggak boleh. Kita enggak pakai Islam. Nah, enggak masalah, tapi jangan menafikan ya Islam. Ini. Lah Islam tetap relevan, tapi pengkajiannya Islam itu yang banyak orang yang tidak paham, dianggap Islam itu yo terus tidak berubah. Ini harus kita bisa membedakan antara hukum siasa dengan hukum ta'abbud yang tidak bisa berubah. Kayak sholat itu nggak bisa berubah sampai kapanpun, justru semacam itu. Tapi kalau masalah hukum siasa ini akan yahtalifu bil azman wal asqas wal azmina wa ma yakunu dzalika bil asqas bal min sunnatillah. Dan wa yu'ayyidu dzalika anna iqamati dalam minal umur asyasiyah daruriyah linaili maqasidil khalqi al majmu'ah fid din wa dunya. Akan tetapi hal ini juga diperkuat, tidak kewajibannya tersebut adalah iqamatu daulah, itu adalah umur siyasah ad-daruriyah, siyasah, permasalahan siyasah yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Linaili maqasidil khalqi, untuk mencapai tujuannya makhluk yang tercover di dalam din dan dunia. Wa dzalika ittarat ila tilka siyasah al-kafiyah li tilkal maqasid, membutuhkan masad al-hajat, bisa membutuhkan siasah yang bisa mencukupi dari maqasid al-adilah. La ila ismi daulah bil Islam, bukan butuh nama daulah Islamiyah, bukan butuh nama khilafah nubuwah atau nabawiyah, tapi yang butuh itu adalah siasah al-kafiyah. Paham? Qala al-Ghazali. Habis pun ini. Maqasidul khalqi itu terkumpul berat dunia dan akhirat, dunia dan agama. Agama tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah teratur tanpa teraturnya dunia. Karena dunia masratul akhirah wa ya alat al-musilah ila Allah azza wa jalla liman jazalatan mamansilan, bagi orang yang menjadikan agama dunia sebagai alat dan sebagai manzil, laliman yastakir yattakhidhuha mustaqarran wa matonan, tidak dijadikan sebagai tempat menetap. Walai sayantazimu amrud dunya ila bi amali adamin watinin, permasalahan dunia tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah teratur tanpa dengan usahanya ahli negara atau masyarakat adamin dan muatinin. Sedangkan tujuan atau perbuatan usahanya adamin terbagi menjadi 3. Ada usul, gini maka aku makan, pakaian, sandang, pangan, dan papan, juga siasah. Siasah untuk mempersatukan, saling membantu untuk merukunkan dalam rangka saling membantu untuk mewujudkan maisha. Karena tidak bisa orang itu hidup dengan sendiri. Nah, ketiga yang paling mulia di antara ketiga ini, keempat ini adalah siasah, berarti usaha untuk merukunkan, mendamaikan tentang
masyarakat. Karena dunia itu khuliqat zatan lil ma'ad. Dia tanawala mina masulud dan sabut akan bisa mendapatkan apa yang digunakan untuk sangu di akhirat. Falau tanawalu bila adilan qatan al-khusumah. Andai kata semuanya itu melaksanakan dengan adil, tidak ada khusumah dan ta'atulat al-fuqaha, tidak perlu orang-orang alim fikih, tidak perlu pemerintahan. Walakin tanawala bisyubhat bisyahwat, karena di mereka itu melakukan dengan sesuai keinginannya, fatawalat dan minal khusumah, sehingga terjadi khusumah. Famasat al-hajat ila sultan yasusuhum waqtaja al-sultan ila qanin yasusuhum. Fal faqih wal alim bi qanunis syariah amla ini sing diarani faqih niku wong sing alim tentang undang-undang siasah. Wa tariqit tawassut bainal khalqi. Terus wasiasa fi sakil nas, silasah di dalam mengatur manusia terbagi menjadi 4. Ada siasatul ulama, ada siasatul nubuwah yang sudah jelas tidak ada, sekarang sudah sampai sampaikan tadi hanya 30 tahun. Terus ada siasat khilafah wal muluk, ada siasatul ulama, ada siasatul wu'ad. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang di dalam fikih niku sampai diterangkan kalau pemerintah mewajibkan poso akhirnya wajib poso. Ketika dalam sholat istisqa mewajibkan sedekah itu tidak ada dasarnya semacam itu. Mestinya bukan wilayahnya pemerintah. Wilayahnya pemerintah itu adalah untuk merukunkan masyarakat, bukan masalah ibadah. Makanya kemarin sudah saya katakan bahwa pemerintah itu tidak bisa untuk tidak bisa untuk mengatakan ini sesat atau tidak sesat. Itu wilayahnya ulama, tapi ulama tidak bisa ilzam. Makanya amar ma'ruf nahi munkar dengan cara ilzami di Indonesia dan dimanapun tidak bisa dilakukan oleh individual atau organisasi, tapi harus dilakukan oleh undang-undang. Ini dipahami, nanti presentasi dari dibagi saja, ada 2 itu. Satu berbicara soal mabadil asri, kedua berbicara tentang keberadaan dunia sekarang sudah tidak ada pemerintahan khilafah, tidak ada pemerintahan nubuwah. Alasannya sudah saya sebutkan tadi. Besok kita akan berbicara hal yajibu hukum siyasah menataqab bisyariah al-islamiyah. Apakah kita menetapkan hukum siasah? Kan tadi dikatakan masalah iqamatud daulah itu adalah siasah. Apakah siasah itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis? Besok saja, waktunya habis. Itu mulai itu. Ini nanti mudah-mudahan kita bisa terus bikin setiap pertemuan kita bikinkan makalah-makalah semacam ini, nanti bisa anunya sebagai sarah daripada Fiqhul Muwatonah yang sudah ditulis di dalam materi kita. Dermawan dari sini kalau kita gunakan diskusi ya sudah habis waktunya itu. Sebenarnya saya sendiri tidak ada kepuasan semacam itu, apalagi di dalam kuliah. Tapi medal kuliah semacam ini hanya syarat. Masih senang dengan